Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awsaqal ura kalimatut taqwa wa saral umur wa mudatsasuha fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puja dan puji total semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita aneka macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat yang terindah ketika kita mendapat hidayah kembali ke jalan ilahi menjadi mukmin sejati. Tak lupa salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya membawa kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan, dan semoga yang hadir di sini kelak yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Tak lupa Al-Fakir selaku khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena dengan iman hidup menjadi aman, dan karena dengan takwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tabrani bahwa umat Islam akan melalui 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase kenabian. Yang kedua, fase khilafah berdasarkan kenabian. Yang ketiga, fase penguasa yang zalim. Yang keempat, fase penguasa diktator. Dan yang kelima, kembali kepada fase khilafah berdasarkan kenabian atau khilafah alamil hajj nubuwah. Para ulama sepakat bahwa saat ini umat Islam berada pada fase penguasa diktator atau mulkan zabarian. Realitas pada fase ini, seluruh negeri Islam mengalami kekalahan dan keterpurukan. Sistem selain Islam memimpin dan mengatur dunia. Sejarah Islam mencatat kekhalifahan Turki Utsmani merupakan bukti terakhir kejayaan umat Islam masa silam. Penyebab peruntuhan pemerintahan Islam masa lampau memiliki titik persinggungan yang sama, di antaranya masalah moral dan erosi rasa amanah para pemimpin. Berawal dari rusaknya akidah pemimpin, kemudian sang pemimpin menjadi mudah berkhianat terhadap amanah rakyat. Jika ada intervensi musuh, ia melakukan negosiasi. Jika perlu, negara dijual seperti Granada. Jamaah yang berbahagia, soal tawar-menawar hukum juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Usama diutus menghadap Nabi untuk menegosiasikan vonis potong tangan yang dijatuhkan pada seorang wanita terpandang yang terbukti mencuri. Saat Usama menegosiasi,
Nabi Muhammad SAW menjawab, apakah kamu mau menawar hukum Allah yang telah ditetapkan? Kisah ini merupakan poin kritis yang diingat dan dicatat para sahabat sebagai ketetapan syariat, bahwa tak ada tawar-menawar atau lobi-lobi dalam hukum. Karena Nabi juga pernah mengingatkan tentang penyebab kehancuran suatu negeri. Nabi bersabda, sesungguhnya yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian yaitu, jika yang mencuri orang mulia maka dibiarkan, tapi jika yang lemah mencuri maka hukum berjalan. Dan benar saja, sejarah memang berulang. Jika dianalogikan, sejarah ibarat roda, ia berputar bergantian. Lihat hukum yang terjadi di negara kita. Berapa banyak kasus hukum yang begitu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum tegak jika berhadapan dengan orang-orang yang tidak berduit. Tapi sebaliknya, vonis yang begitu ringan dijatuhkan pada para koruptor yang telah menelan miliaran uang rakyat. Jika kita mau berbenah, maka belajarlah dari sejarah, karena sejarah adalah pengulangan. Demikian juga solusinya. Problem bangsa ini saat yang kita hadapi saat ini begitu kompleks, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme hingga politik dinasti, bisa diselesaikan dengan solusi yang pernah diterapkan pada masa lampau. Salah satunya berguru pada dua Umar. Dua Umar yang dimaksud adalah Khalifah kedua Umar bin Khattab dan cicit keduanya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Saat kekhalifahan berada dalam genggaman Umar bin Khattab, ia menerapkan terobosan kebijakan, diantaranya penerapan hukum dengan pembuktian terbalik. Saat itu Umar pernah memanggil Abu Hurairah yang menjadi gubernur Bahrain. Abu Hurairah dipanggil terkait harta kekayaannya. Umar meminta penjelasan tentang asal-usul hartanya. Ketika diketahui harta itu didapat dari hasil berdagang, maka Umar memutuskan untuk mengambil harta Abu Hurairah setelah dikurangi modal dan gaji selama dia memerintah. Sisanya dikembalikan kepada Baitul Mal. Umar berkata, wahai Abu Hurairah, Anda diutus bukan untuk berdagang, tapi untuk menjadi pemimpin. Sidang Jumat yang berbahagia, Umar juga membuat kontrak politik kepada kepala daerah yang ditunjuk. Kalau yang bersangkutan sanggup, maka amanat berat siap dipikulkan. Bahkan kontrak politik untuk setuju 100% pada kepemimpinan Umar, tapi kontrak untuk membatasi kepala daerah terhadap hal-hal yang berlebihan dan menjamin kualitas pelayanan pada masyarakat. Teladan berikutnya bagi bangsa ini datang dari kisah cicit Khalifah kedua Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dalam pidato kenegaraannya setelah dilantik sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz berpesan pada rakyatnya untuk bertakwa, juhud pada urusan harta dunia, dan mencintai akhirat. Lalu Umar menutup pidatonya dengan berkata, wahai umat sekalian, taatlah padaku selagi aku taat pada Allah dalam memimpin kalian, dan sekiranya aku ingkar pada Allah, janganlah ada yang mentaatiku. Yang menarik, selain pidato kenegaraan, juga langkah strategis Umar yang sangat langka dilakukan pemimpin saat ini adalah menemui keluarganya, terutama istrinya Fatimah binti Abdul Malik. Umar berkata, mana yang kau pilih? Perhiasan emas berlian yang kau pakai atau Umar bin Abdul Aziz yang mendampingimu? Kemudian Fatimah menjawab, demi Allah, aku tidak memilih pendamping lebih mulia selainmu, ya Amirul Mukminin. Inilah emas, permata, dan seluruh perhiasanku. Seraya menyerahkan perhiasan yang dimilikinya kepada Umar bin Abdul Aziz. Inilah model pemimpin yang patut kita teladani. Apa yang dilakukan Umar dengan membenahi keluarganya terlebih dahulu, sebab kerap keluarga menjadi hambatan dalam menjalankan amanah.
Langkah Umar berikutnya adalah menyerahkan semua perhiasan istrinya ke Baitul Mal, kas negara milik kaum muslimin. Setelah itu ia mengumumkan pada rakyat dan pejabat negara jika masih ada yang memiliki sangkutan urusan harta dengan negara agar segera mengembalikannya. Jika tidak, Umar akan menindak tegas. Ini efektif dilakukan setelah Umar memberi contoh. Kebijakan lain yang dilakukan antara lain merampas harta dan fasilitas mewah yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah serta memecat aparatur negara yang tak cakap dan korup. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, tak mudah bagi seorang pemimpin untuk melakukan pembenahan secara cepat seperti apa yang telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-9 dari Bani Umayyah ini. Bahkan sejarah mencatat kepemimpinannya hanya dalam waktu yang singkat, 2 tahun lebih atau tepatnya 29 bulan, tetapi mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Bahkan para ahli sejarah mencatat ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, tidak ada serigala yang memangsa domba. Inilah Islam. Ketika hukum-hukumnya ditegakkan, ketika syariat-syariatnya dijalankan, maka Islam tampil sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistemnya benar, orang-orangnya benar, maka Islam berjaya selama 13 abad, menguasai 2/3 belahan bagian dunia, dari Jazirah Arabia hingga Andalusia. Lalu, bagaimana dengan pemerintah kita sekarang? Apakah sistemnya sudah tepat? Apakah orang-orangnya sudah tepat? Jika dalam waktu 5 tahun pemerintah tidak mampu melakukan pembenahan, tidak mampu melakukan perbaikan-perbaikan, tidak mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia, maka tidak usah menjadi pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbi fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuz zakah wa hum raki'un. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Allah yang Maha Kaya, ampuni segala kecerobohan kami atas semua nikmat yang Engkau beri ya Allah. Ampuni kekikiran kami,
menafkahkan rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Ampuni keengganan kami menolong orang-orang lemah di sekitar kami. Ampuni kesombongan kami terhadap orang-orang yang tak berdaya di sekitar kami. Ya Allah, tolongkanlah kami menjadi pribadi yang indah, ya Allah. Limpahi kami dengan rezeki-Mu yang halal berkah melimpah, dan jadikanlah kami menjadi jalan bagi hamba-hamba-Mu. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam menghadapi hidup ini, menjadi orang-orang yang terpelihara dari kezaliman terhadap siapapun, dan Engkau lindungi dari kezaliman siapapun. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, ya Allah. Karuniakanlah kepada bangsa kami ini para pemimpin yang arif, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang bijak, yang benar-benar cinta pada kebenaran, yang benar-benar hidup selalu dalam kebenaran, yang benar-benar berjuang untuk membela kebenaran. Engkaulah penggenggam setiap makhluk-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruha azima yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'azzikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.